pada video kali ini kita akan mencoba mengerjakan soal regresi linear berganda berdasarkan output dari salah satu software. Jadi kalau sebelumnya kita menghitung manual dengan menggunakan matriks, kalkulator, atau alat bantu lainnya, sekarang bagaimana kalau kita menghitung hanya mengandalkan hasil dari output salah satu software. Jadi berdasarkan output salah satu software yang nanti akan ditampilkan, jawablah soal-soal berikut. Ini soalnya sama seperti yang telah kita lakukan perhitungan manual. Yang pertama, tentukan persamaan regresi dan interpretasinya. Yang kedua, apakah X1 dan X2 masing-masing berpengaruh linear terhadap Y? Berarti kita lakukan uji T. Kita lihat uji T terhadap X1, berarti apakah X1 berpengaruh linear terhadap Y? Kemudian X2, yang kedua kita lakukan apakah X2 juga berpengaruh linear terhadap Y. Jadi masing-masing kita lakukan sebanyak 2 kali. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah peubah-peubah penjelas yang ada dalam model berpengaruh secara serempak terhadap Y? Kita lakukan uji F. Kemudian kita tentukan koefisien determinasi R kuadrat atau R square dan R square adjusted. Jadi koefisien determinasi yang telah terkoreksi beserta interpretasinya. Oke. Soal nomor 1, tentukan persamaan regresi dan interpretasinya. Nah, ini outputnya. Regression analysis Y versus X1, X2. The regression equation is, jadi persamaan regresinya. Jadi kalau kita menuliskan dugaan persamaan regresi, kita tuliskan ulang aja. Namanya dugaan, berarti Y duga sama dengan negatif 0,214 ditambah 0,898 X1 ditambah 0,0175 X2. Jadi kita salin ulang. Kemudian interpretasinya B0, ini B0 ya. B0 min 0,214 adalah nilai dugaan rataan Y ketika X1 dan X2 bernilai 0. Kemudian yang ini 0,898 merupakan B1 yang merupakan nilai dugaan perubahan rataan Y ketika X1 berubah satu satuan dengan asumsi bahwa X2-nya tetap. Kemudian yang ini 0,0175 atau B2 adalah nilai dugaan perubahan rataan Y ketika X2 berubah satu satuan dengan asumsi X1-nya yang tetap. Nah, seperti itu. Selanjutnya, misalkan untuk soal nomor 2, apakah X1 dan X2 masing-masing berpengaruh linear terhadap Y? Kita lakukan uji T, karena masing-masing maka kita akan lakukan sebanyak 2 kali, yaitu untuk X1, kemudian yang kedua untuk X2. Di sini ada prediktor, konstan itu berarti untuk B0, X1, dan X2, ini koefisien untuk B0, B1, dan B2, standar error koefisien untuk B0, B1, dan B2, kemudian ini T hitung untuk B0, B1, dan B2, ini nilai p-value baik untuk B0, B1, dan B2. Untuk S1, yang pertama, hipotesisnya H0, yaitu beta 1 sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan linear antara X1 dan Y. H1 atau H alternatifnya, beta 1 tidak sama dengan 0, artinya ada hubungan linear antara X1 dan Y. T hitung B1 dikurang beta 1 per SB1. B1-nya berapa? Nih ya, koefisien B1 0,8984, kita pindahkan ke sini, dikurang beta 1-nya 0, per SB1 standar error koefisien untuk B1-nya 0,2530. Hasilnya yaitu T hitungnya yaitu 3,55 untuk X1. T hitung kita bandingkan dengan T tabel yaitu T alfa per 2. Di sini karena digunakan 5% dibagi 2 jadi 2,5% atau dalam desimal kita tulis 0,025. Dengan derajat bebasnya N dikurang K dikurang 1. N banyaknya amatan 7, dikurang K banyaknya peubah penjelas atau X, yaitu ada 2, dikurang 1. Berarti 7 dikurang 2 dikurang 1, maka derajat bebasnya 4. Diperoleh T tabel yaitu 2,776. Kita lihat bahwa T hitung 3,55, kemudian T tabelnya 2,776. Keputusannya, karena T hitung lebih besar dari T tabel, kita tolak H0. Atau ada suatu kondisi kita tidak mempunyai tabel, kita bisa menggunakan p-value.
Diketahui alfanya kita gunakan 5% atau 0,05. P-value untuk X1 yaitu 0,024. Keputusannya karena P-value 0,02 ini kurang dari alfa 0,05 maka tolakkan 0. Jadi keputusan baik menggunakan tabel ataupun P-value itu harus sama ya. Tolakkan 0 artinya kesimpulannya ada di H1 yaitu ada hubungan linear antara X1 dan Y. Nah, kemudian untuk X2 ya. Sekarang untuk X2 hipotesisnya H0 beta 2 sama dengan 0 artinya tidak ada hubungan linear antara X2 dan Y. Kemudian H1 atau hal alternatifnya beta 2 tidak sama dengan 0 artinya ada hubungan linear antara X2 dan Y. Kita hitung untuk X2 yaitu B2 dikurang beta 2 per SB2. Beta 2-nya mana ini? B2-nya 0,01745. Kita pindahkan ke sini. Dikurang beta 2-nya sama dengan 0 per standar error untuk B2 yaitu ini kita pindahkan jadi 0,02116. Maka diperoleh T hitung untuk X2 yaitu 0,82. T tabelnya yaitu T alfa per 2 dengan derajat bebasnya N dikurang K dikurang 1. Berarti sama ya tadi ya. T-nya 0,025 dengan derajat bebasnya 4 diperoleh 2,776. Tapi di sini kita lihat bahwa T hitungnya 0,8 kemudian T tabelnya 2,7 sekian. Karena T hitung kurang dari T tabel maka kita tidak tolak H0. Atau tanpa menggunakan tabel kita bisa menggunakan P-value untuk X2 berapa ini? 0,456 ya. P-value-nya 0,456 sedangkan alfanya 0,05. Keputusannya, karena P-value lebih besar dari alfa, maka tidak tolak H0. Lihat, sama ya keputusannya. Karena tidak tolak H0 berarti kesimpulannya ada di H0, yaitu tidak ada hubungan linear antara X2 dan Y. Jadi kalau tadi yang sebelumnya X1 itu ada hubungan linear antara X1 dan Y, sedangkan untuk X2 yaitu tidak ada hubungan linear antara X2 dan Y. Selanjutnya, nomor 3. Apakah peubah-peubah penjelas yang ada dalam model berpengaruh secara serempak terhadap Y? Itu kita lakukan UJF. Berarti kita bisa lihat di analysis of variance atau ANOVA ya. Source, sumber keragamannya, regression, regresi, residual atau galat, kemudian total. DF, degree of freedom, derajat bebas, regresinya 2, derajat bebas residual atau galat 4, degree of freedom total atau derajat bebas totalnya 6. Sum square jumlah kuadrat regresi 1,68026, sum square residual atau jumlah kuadrat galat 0,33688, jumlah kuadrat total yaitu 2,01714. Dengan mean square kuadrat tengah regresi 0,84, 013, mean square error atau residual kuadrat tengah galat 0,084. F hitung membagi kuadrat tengah regresi dengan kuadrat tengah galat diperoleh 9,98. F hitung dibandingkan dengan F tabel, sedangkan P-value 0,028 dibandingkan dengan alfa. Hipotesisnya H0, beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. Artinya, peubah respon Y tidak mempunyai hubungan linear dengan peubah penjelas baik itu X1 dan X2. Sedangkan H alternatif atau H1-nya yaitu minimal ada 1J, di mana beta J tidak sama dengan 0. Ini maksudnya peubah respon Y mempunyai hubungan linear dengan minimal satu peubah penjelas. Yang nggak tahu yang apakah hubungannya dengan X1 atau X2. F hitung. F hitung kuadrat tengah regresi dibagi ke kuadrat tengah galat. Atau ini ya, 0,84013, pindahin sini, bagi kuadrat tengah galatnya, mean square errornya, 0,08422. Kita bagi, diperoleh F hitungnya 9,98. Kita lihat F tabel, di mana F alpha, derajat bebas regresi, derajat bebas galat. Alfanya 0,05, derajat bebas regresinya tadi 2, kemudian derajat bebas galatnya 4. Lihat di tabel, diperoleh 6,94425. Kita lihat bahwa F hitungnya 9,9 ya, dan F tabelnya 6,9.
Karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0 keputusannya. Atau dengan alfa 0,05 dan p-value-nya ini 0,028, dan karena p-value kurang dari alfa, maka keputusannya tolak H0. Kalau tolak H0, kita kesimpulannya ada di H1, yaitu peubah respon Y mempunyai hubungan linier dengan minimal satu peubah penjelas. Selanjutnya, soal nomor 4, tentukan koefisien determinasi atau R2 dan R2 adjusted beserta interpretasinya. Jadi R2 itu ini RST dan R2 adjusted, nah ini RST adjusted. Koefisien determinasi diperoleh dari R kuadrat, yaitu jumlah kuadrat regresi dibagi dengan jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat regresi mana? Nih ya, SS reg 1,68026 dibagi jumlah kuadrat total 2,01714 diperoleh 0,833 atau dalam persen 83,3%. Nah, ini koefisien determinasi. Interpretasinya yaitu 83,3% keragaman Y dapat diterangkan oleh X1 dan X2. Jadi lumayan bagus ya. Tapi kita harus berhati-hati karena koefisien determinasi semakin banyak X, peubah X, maka semakin tinggi. Jadi kita cari amannya, kita pakai koefisien determinasi yang terkoreksi oleh banyaknya peubah X, yaitu R2 adjusted. Itu 1 dikurang N, N-nya N dikurang 1, banyaknya data 7, per 7 dikurang K banyaknya peubah X 2, ditambah 1, dikali dengan JKG per JKT. Diperoleh yaitu 0,749 atau dalam persen 74,9%. Interpretasi yaitu 74,9% keragaman Y dapat diterangkan oleh X1 dan X2. Nah, jadi ini R2 adjusted sudah terkoreksi bahwa dengan memodelkan Y dengan X1 dan X2, maka diperoleh koefisien determinasi yang telah terkoreksi yaitu 74,9%. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan R2 dan R2 adjusted, maka model yang diperoleh sudah cukup baik. Nah, begini cara menjawab ketika kita mengerjakan latihan soal regresi berdasarkan hasil output dari software. Jadi tanpa menghitung ya, tinggal membaca. Oke, sekian penjelasannya untuk latihan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.